Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi di sini di Cerita Ruqyah Syariah. Sebelum kita dengarkan cerita, ada baiknya subscribe, like, share, dan komen dulu agar saya tambah bersemangat berceritanya. Rina dan Fadli adalah pasangan muda yang sering disebut sebagai couple goals oleh teman-teman mereka. Menikah di usia yang matang, keduanya memiliki visi hidup yang sejalan. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rina dikenal sebagai istri yang lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Sementara Fadli adalah suami yang bertanggung jawab, penyayang, dan tak pernah lupa membawakan oleh-oleh kecil setiap pulang kerja. Setiap pagi, mereka memulai hari dengan sholat subuh berjamaah dan sarapan bersama. Malam hari diisi dengan obrolan ringan, tadarus Al-Quran, atau sekedar menonton tayangan dakwah. Rumah mereka terasa hangat, bukan hanya karena dekorasi minimalis yang nyaman, tapi karena suasana spiritual yang terjaga. Namun, semua itu mulai berubah pada hari Jumat yang tampak biasa. Fadli pulang dari kantor dengan wajah yang tak seperti biasanya. Ia tak menyapa Rina, tak mencium keningnya, seperti rutinitas yang sudah menjadi kebiasaan. Ia hanya meletakkan tas kerja, melepas sepatu, dan langsung masuk kamar tanpa sepatah kata. Rina sempat berpikir, mungkin suaminya kelelahan atau sedang ada masalah di kantor. Ia menyiapkan teh hangat dan makanan kesukaan Fadli, berharap bisa mencairkan suasana. Tapi saat ia mengetuk pintu kamar dan menawarkan teh, Fadli hanya menjawab dingin, "Aku nggak lapar." Tatapan matanya kosong, suaranya datar, dan tubuhnya tampak tegang. Malam itu, Fadli tidur terpisah. Ia memindahkan bantal ke ruang tamu tanpa penjelasan. Rina mencoba bertanya, tapi Fadli hanya menjawab singkat, "Aku butuh ruang untuk menyendiri." Tak ada pelukan, tak ada doa bersama sebelum tidur. Yang ada hanya keheningan yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Fadli mulai menghindari kontak fisik. Ia terlihat jijik saat Rina menyentuh tangannya. Bahkan, ia pernah berkata, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku nggak tahan lihat kamu." Kata-kata itu menusuk hati Rina seperti belati. Ia menangis dalam sujudnya, bertanya kepada Allah, "Ya Rob, apa yang sedang terjadi pada suamiku?" Rina mencoba mencari jawaban secara logis. Ia berpikir mungkin ini gejala stres berat, depresi, atau burnout kerja. Ia bahkan sempat mengusulkan konseling psikologis. Tapi Fadli menolak mentah-mentah. "Aku nggak gila," katanya dengan nada tinggi. Namun, ada satu hal yang membuat Rina semakin yakin bahwa ini bukan sekedar masalah mental. Setiap kali ia memutar ayat-ayat Al-Quran di rumah, Fadli terlihat gelisah. Ia mengeluh kepanasan, bahkan pernah marah dan mematikan speaker saat Rina memutar surah Al-Baqarah. Rina mulai mencari informasi tentang gangguan spiritual dalam rumah tangga. Ia membaca artikel tentang sihir pemisah, sihir tafrik, dan gangguan jin, serta tanda-tanda suami yang terkena sihir. Semakin ia membaca, semakin banyak kesamaan yang ia temukan dengan kondisi Fadli. Di titik ini, Rina tahu bahwa keharmonisan rumah tangganya sedang diguncangkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang tak bisa diselesaikan hanya dengan logika. Ia pun memutuskan untuk mencari bantuan ruqyah syariah. Hari-hari yang dulu penuh canda dan doa, kini berubah menjadi sunyi dan penuh ketegangan. Rina merasa seperti tinggal bersama orang asing. Fadli, suami yang dulu tak pernah lupa memuji masakannya, kini bahkan tak mau menyentuh makanan buatan tangannya. Ia lebih memilih membeli makanan di luar, makan sendiri, dan menghindari ruang makan yang dulu menjadi tempat mereka berbagi cerita. Gejala-gejala aneh mulai muncul satu persatu.
Fadli sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, matanya terbelalak, dan napasnya memburu. Ia mengaku bermimpi dikejar bayangan hitam atau melihat Rina berubah menjadi sosok menyeramkan. Mimpi-mimpi itu membuatnya semakin menjauh, seolah-olah Rina adalah ancaman. Yang paling mengerikan adalah bisikan. Fadli mulai mendengar suara-suara yang menyuruhnya menceraikan Rina. Suara itu muncul saat ia sedang sendiri, bahkan kadang saat sedang bekerja. Ia merasa seperti dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. "Aku nggak tahu kenapa, tapi ada suara yang bilang kamu bukan istri yang baik," ucapnya suatu malam dengan tatapan kosong. Rina mulai mencatat semua perubahan itu. Ia menemukan pola. Fadli merasa panas saat mendengar ayat Al-Quran. Ia marah tanpa sebab saat Rina menyebut nama Allah atau Rasul. Ia menghindari kamar tidur dan lebih sering tidur di sofa. Ia merasa jijik saat melihat wajah Rina, bahkan pernah berkata, "Kamu kelihatan seperti bukan manusia." Rina yang awalnya mencoba bersabar, mulai merasa ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang berusaha memisahkan mereka. Ia pun mulai mencari informasi tentang gangguan jin dan sihir pemisah. Dari berbagai sumber, ia menemukan bahwa sihir tafrik adalah jenis sihir yang paling sering digunakan untuk menghancurkan rumah tangga. Gejalanya sangat mirip dengan yang dialami Fadli. Sihir tafrik bekerja dengan cara menanamkan rasa benci, jijik, dan penolakan antara suami dan istri. Korban biasanya mengalami perubahan emosi drastis, mimpi buruk, dan bisikan yang mengarah pada perceraian. Sihir ini bisa ditanam melalui benda, makanan, atau bahkan sentuhan dari orang yang memiliki niat jahat. Rina mulai curiga bahwa gangguan ini masuk ke dalam rumah mereka melalui lingkungan kerja Fadli. Ia ingat bahwa beberapa waktu lalu, Fadli sempat bercerita tentang rekan kerja yang iri dengan promosi yang ia dapatkan. Bisa jadi, rasa iri itu berubah menjadi tindakan sihir. Dengan hati yang gemetar, Rina memutuskan untuk mencari bantuan ruqyah syariah. Ia tahu bahwa ini bukan lagi masalah biasa. Ini adalah ujian spiritual yang harus dihadapi dengan kekuatan iman dan perlindungan dari Allah. Rina datang ke majelis ruqyah dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia membawa secari kertas berisi catatan gejala yang dialami Fadli. Guru Yudi, seorang praktisi ruqyah syariah yang dikenal karena pendekatannya yang lembut namun tegas, membaca catatan itu dengan seksama. "Ini bukan gangguan biasa," katanya. "Ada indikasi kuat bahwa suami ibu terkena sihir tafrik, sihir pemisah antara suami dan istri." Tanpa menunggu lama, Guru Yudi menyarankan agar ruqyah dilakukan di rumah, agar suasana lebih tenang dan tidak memicu reaksi berlebihan. Sore itu ruqyah pertama dimulai. Fadli duduk di ruang tamu dengan wajah datar, seolah tak peduli dengan apa yang akan terjadi. Namun begitu ayat-ayat Al-Quran mulai dibacakan, tubuhnya mulai gelisah. Saat surah Al-Baqarah ayat 1-5 dibacakan, Fadli mulai menggeliat. Ketika ayat kursi dilantunkan, ia menjerit dan memenggangi kepalanya. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara Fadli. Suara itu berat, penuh kebencian, dan berkata, "Dia harus bercerai, mereka terlalu bahagia." Guru Yudi melanjutkan dengan surah Yunus ayat 81-82 dan surah Toha ayat 68-70. Jin yang bersarang dalam tubuh Fadli mulai berbicara. Ia mengaku dikirim oleh seseorang dari lingkungan kerja Fadli. Dia iri, dia tak suka melihat Fadli naik jabatan. Dia ingin rumah tangganya hancur, ujar jin itu dengan suara serak. Rina menangis mendengar pengakuan itu. Ia tak menyangka bahwa rasa iri bisa berubah menjadi sihir yang begitu kejam. Jin itu juga mengaku masuk melalui benda yang diletakkan di kursi kerja Fadli, sebuah kertas kecil yang tampak biasa tapi telah dirapal dengan mantra sihir. Guru Yudi terus melantunkan ayat-ayat ruqyah, termasuk surah Al-A'raf ayat 117-122 dan surah Al-Falaq serta Anas. Jin itu mulai melemah, menangis, dan akhirnya berkata, "Aku akan keluar, tapi dia harus menjaga rumahnya. Jangan biarkan kami masuk lagi." Setelah sesi ruqyah selesai, Fadli pingsan sejenak. Ketika ia sadar, ia menangis dan memeluk Rina. "Aku nggak tahu kenapa aku berubah, tapi sekarang aku merasa ringan, seperti ada beban yang diangkat dari dadaku." Guru Yudi memberikan nasihat. Sihir itu nyata,
Tapi jangan takut, Allah lebih kuat dari segala tipu daya jin dan manusia. Jaga rumah dengan zikir, sholat, dan bacaan Al-Quran. Jangan beri celah bagi mereka. Hari itu menjadi titik balik. Rina dan Fadli mulai memahami bahwa gangguan spiritual bisa menyerang siapa saja, bahkan rumah tangga yang tampak sempurna. Tapi dengan ruqyah syariah dan kekuatan iman, mereka bisa melawan. Setelah sesi ruqyah pertama yang mengguncang, Rina dan Fadli menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai. Jin memang telah keluar, tapi bekas luka spiritual masih terasa. Fadli sering merasa lemas, emosinya belum stabil, dan kadang masih muncul rasa gelisah tanpa sebab. Guru Yudi menegaskan bahwa proses pemulihan membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kekuatan spiritual yang terus dijaga. Setiap pagi, Fadli mulai membiasakan diri membaca zikir pagi dari Al-Masurat. Rina menemaninya, membacakan ayat-ayat perlindungan seperti surah Al-Falaq dan An-Nas. Mereka juga mulai membiasakan membaca surah Al-Baqarah di rumah setiap 3 hari sekali, sesuai anjuran Nabi SAW bahwa rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh sihir. Rina membersihkan rumah dari benda-benda yang mencurigakan. Ia menemukan sebuah kertas kecil di dalam tas kerja Fadli yang sebelumnya tak pernah diperiksa. Kertas itu berisi tulisan asing yang tampak seperti huruf Arab tapi terbalik dan tidak bermakna. Guru Yudi mengkonfirmasi bahwa itu adalah media sihir. Kertas itu kemudian dibakar sambil dibacakan ayat ruqyah agar tidak menjadi sarana jin kembali masuk. Perubahan mulai terlihat. Fadli yang sebelumnya dingin mulai kembali menunjukkan kasih sayang. Ia memeluk Rina tanpa rasa jijik, bahkan menangis saat mengingat bagaimana ia sempat membenci wanita yang selama ini setia mendampinginya. Aku merasa seperti dikendalikan, tapi sekarang aku bisa melihatmu dengan hati yang jernih, ucapnya lirih. Mereka juga mulai memperkuat ibadah bersama. Sholat berjamaah menjadi rutinitas utama. Malam hari diisi dengan tadarus Al-Quran dan doa perlindungan. Rina menyiapkan air ruqyah, air putih yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran, untuk diminum dan digunakan mandi oleh Fadli setiap pagi. Guru Yudi memberikan panduan tambahan. Jangan biarkan rumah kosong dari bacaan Al-Quran. Hindari musik yang melalaikan dan tayangan negatif. Perbanyak sedekah dan doa malam. Jaga wudhu sepanjang hari. Jangan membuka pintu atau jendela saat maghrib tanpa membaca doa. Perlawanan mereka bukan hanya melawan jin, tapi juga melawan trauma, luka batin, dan keraguan yang sempat merusak kepercayaan. Tapi dengan ruqyah syariah, cinta mereka mulai pulih. Bukan cinta yang biasa, tapi cinta yang telah ditempa oleh ujian spiritual. Rina menulis di jurnal pribadinya, "Kami tidak hanya melawan sihir, kami melawan kehancuran. Dan Allah memberi kami kekuatan untuk menang." Setelah melewati gelombang gangguan spiritual yang hampir meruntuhkan rumah tangga mereka, Rina dan Fadli kini berdiri di atas pondasi yang jauh lebih kokoh. Bukan hanya cinta yang menyatukan mereka, tapi juga kesadaran bahwa setiap ujian adalah panggilan dari Allah untuk kembali kepadanya. Fadli, yang sebelumnya jarang menangis, kini tak malu meneteskan air mata saat sujud. Ia mengakui bahwa selama ini terlalu sibuk mengejar dunia, hingga lupa menjaga benteng spiritual dalam rumah. Aku pikir cukup jadi suami yang bekerja keras, tapi ternyata tanpa perlindungan dari Allah, kita bisa hancur dalam sekejap. Ucapnya dalam sebuah kajian yang mereka hadiri bersama. Rina pun berubah. Ia tak lagi hanya menjadi istri yang melayani, tapi juga menjadi penjaga spiritual rumah tangga. Ia memperdalam ilmu ruqyah syariah, belajar tentang tanda-tanda sihir, dan mulai aktif membagikan kisahnya di komunitas muslimah. Banyak para istri yang datang padanya, menangis dan merasa terhubung dengan kisahnya. Dari ujian ini, mereka menemukan 5 hikmah besar. Gangguan spiritual itu nyata. Sihir, jin, dan hasad bukan sekadar mitos. Mereka adalah bagian dari ujian hidup yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Cinta harus dijaga dengan iman. Cinta tanpa pondasi spiritual mudah goyah,
tapi cinta yang dibangun di atas takwa akan bertahan meski diterpa badai. Ruqyah bukan hanya untuk penyembuhan, tapi juga penjagaan. Membiasakan zikir, membaca Al-Quran, dan menjaga wudhu adalah bentuk ruqyah harian yang mencegah gangguan masuk. Iri hati bisa berubah menjadi sihir. Jangan remehkan rasa hasad orang lain. Selalu minta perlindungan kepada Allah dari kejahatan yang tersembunyi. Ujian adalah jalan menuju kedewasaan spiritual. Mereka kini lebih dekat kepada Allah, lebih saling menghargai, dan lebih peka terhadap tanda-tanda gangguan. Rina menulis di blog pribadinya, "Kami nyaris hancur karena sihir, tapi Allah menyelamatkan kami melalui ruqyah syariah. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, zikir, dan ayat-ayat Al-Quran, karena di sanalah perlindungan sejati berada." Kini rumah mereka bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat ibadah. Setiap sudut dipenuhi dengan doa, zikir, dan rasa syukur. Mereka tahu gangguan bisa datang kapan saja. Tapi mereka juga tahu selama Allah menjadi pelindung, tak ada kekuatan gelap yang bisa mengalahkan cahaya iman.